Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarikum linisaihim. Hadisun sahih rawahul Baihaqi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minin, paling sempurnanya al-mu'minin, orang yang beriman kepada Allah, imanan, keimanannya, ahsanuhum khuluqa, yaitu orang yang paling bagus budi pekertinya, yang paling berakhlak. Wa khiyarukum, sebaik-baik kalian wahai para lelaki, wahai para suami, khiyarukum, yaitu paling baiknya kalian, linisaihim, berbuat baik, menghormati istri-istrinya. Ini adalah nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, beliau mengatakan orang yang paling sempurna imannya yaitu orang yang paling berakhlak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara keimanan dan akhlak. Orang beriman itu banyak, orang ngaku iman banyak. Cuma untuk kesempurnaan iman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang baik akhlaknya. Tambah akhlak berarti itu menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Tuh lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu Pak, orangnya ganteng, tapi nggak dipuji oleh Allah Ta'ala tentang ketampanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pemberani, tapi yang dipuji oleh Allah Ta'ala bukan keberaniannya. Justru yang dipuji oleh Allah Ta'ala yaitu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Rasul benar-benar di atas budi pekerti yang luhur, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nilai seseorang yaitu dari akhlak. Tanpa akhlak akan hancur itu harga diri. Sehebat apapun ilmu Anda, sealim apapun ilmu Anda, tapi ketika Anda tidak berakhlak, maka tidak ada orang yang akan mendengarkan ilmu Anda. Setinggi apapun jabatan Anda, tapi ketika Anda tidak berakhlak, Anda arogan, maka rakyat akan benci kepada Anda. Nilai manusia adalah akhlaknya. Dan akhlak itu muncul daripada keimanan. Tambah akhlak, tambah sempurna imannya. Itu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilapori, inna fulana tasumun nahar wa taqumul lail wa hiya sayyatul khulq wa hiya sayyatul khuluq tu'di jiranaha bilisaniha. Wahai Rasul, aku mempunyai tetangga, teman, seorang perempuan ahli ibadah. Siang hari puasa, malam hari qiyamul lail, hebat ibadahnya wahai Rasulullah. Cuma ada sisi negatifnya, yaitu tu'di jiranahu, akhlaknya jelek,
selalu menyakiti hati tetangga, omongan eblas, nggih, ndak ngenakno, selalu menyakiti tetangganya, selalu menggunjing tetangganya. Cuma ahli ibadah wahai Rasulullah. Bagaimana jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha, hiya min ahlin nar. Perempuan tersebut tidak ada baiknya. Walaupun dia ahli ibadah, tapi ketika dia tidak mempunyai akhlak yang baik, tidak mempunyai budi pekerti yang luhur, nyakiti hati tetangga, nyakiti hati umat Islam, maka dia tetap akan masuk neraka. Jadi ahli ibadah kalau tidak dibarengi akhlak, maka percuma, sia-sia itu ibadahnya. Kok bisa? Ahli ibadah cuma gara-gara nak duwe akhlak, cuma akhlaknya jelek, kok bisa menyebabkan dia masuk neraka? Begini, Pak. Kita nih, Pak, ada dua tugas. Yang pertama, kita harus melaksanakan hakullah, yaitu beribadah, taat kepada Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas yang kedua, yaitu hakku ibadillah. Kita wajib melaksanakan hak-hak hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan hablum minallah, hablum minan nas. Ketika Anda hablum minallah bagus, ahli ibadah, ahli tahajud, ahli baca Quran, macam-macam ritual ibadah dilakukan, tapi hablum minan nasnya tidak diberikan, maka nanti di akhirat dia akan menjadi orang yang merugi, muflis. Kenapa? Karena banyak tuntutan. Ahli ibadah, lesannya ahli dzikir, lesannya ahli baca Quran, tapi omongannya keji, tidak pernah dipikirkan, selalu nyakiti hatinya orang, ben ngomong tidak ngenakno. Enten kan dia nggak ngenten gitu. Ahli ibadah, cuma omongannya tidak ngenakno. Maka dia nanti di akhirat, kata Nabi Muhammad, percuma orang seperti ini. Kalau sudah ahli ibadah tapi dia tidak bisa menjaga akhlaknya, bobrok akhlaknya, nanti di akhirat bakal banyak tuntutan. Dituntut, ya Allah, itu memang orang ahli ibadah, tapi aku dilarani hati, ya Allah. Ya Allah, itu orang ahli ibadah, cuma dia ringan tangan, aku sering ditempeling, ya Allah. Aku tuntut dia, ya Allah. Maka orang yang seperti ini, ketika sudah numpuk-numpuk pahala, tapi banyak tuntutan gara-gara nggak punya akhlak ketika hidup di atas dunia, cukruk, bangkrut. Karena itu Nabi Muhammad mengatakan apa? Orang tersebut, perempuan tersebut yang dilaporkan kepada Nabi Muhammad, walaupun ahli ibadah, cuma dia tidak bisa jaga lesannya, selalu nyakiti hati daripada tetangganya, tetap dia bakal masuk neraka. Sebaliknya, niki bib, tonggoku saya bib, akhlaknya bagus, sosialnya hebat, ketika gotong royong juara siji bib, cuma tidak sholat, ya tetap neraka, Pak. Kenapa? Hablum minallahnya tidak ada. Harus dua dilaksanakan. Hablum minallah, haknya Allah Anda laksanakan. Hablum minan nas, yaitu hak hamba-hamba Allah juga Anda laksanakan. Baru Anda insya Allah akan masuk surga bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak, Pak. Nggih, akhlak itu perlu, nilai manusia itu di dalam akhlaknya. Saya kasih gambaran jenengan, nggih. Kalau manusia, Pak, tanpa akhlak, maka dia lebih jelek daripada binatang. Manusia tanpa ada akhlak yang baik, maka dia lebih biadab daripada binatang. Kok bisa? Gini. Kalau jenengan bawa uang 100 juta, kemudian Anda berjalan, di depannya jenengan ada sapi. Ada nggak terbesit dalam pikiran jenengan, waduh, ojo-ojo sapi ki nyolong duitku ini? Ada pikiran seperti itu? Tidak ada. Aman jenengan. Walaupun bawa uang 1 miliar, ketika di depan jenengan ada hewan, tetap aman. Kenapa? Nggak mungkin hewan nyuri uangku. Tapi ketika jenengan bawa uang ratusan juta, melewati preman, melewati orang yang nggak punya akhlak, ketar-ketir nggak jenengan? Waduh, iki preman ngarep gue. Ojo-ojo nyolong duitku ini. Waduh, ndak aman uangku. Ini satu bukti. Ternyata orang, manusia yang tidak punya akhlak lebih jelek daripada binatang.
Perempuan cantik nih, nutup aurat, lewat depannya sapi. Ada terbesit, waduh beb, ono sapi. Oh, diperkosa aku beb. Ada pikiran seperti itu? Tidak ada. Tapi ketika melewati orang-orang yang tidak punya akhlak, ada laki-laki yang tidak punya akhlak, perempuan itu ketar-ketir. Ya Allah, kok banyak preman ya? Kok banyak pemuda-pemuda tidak punya akhlak ya? Ojo lewat kene wis. Saya lewat sini pasti diganggu. Saya lewat sini, waduh, dikutuk, iso-iso diperkosa. Loh, ini loh, nilai manusia. Kalau tidak mempunyai akhlak, ternyata harga dirinya anjlok, turun, lebih biadab dari binatang. Nilai manusia, Pak. Akhlak itu adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda cek dalam sejarah, Pak. Kebanyakan orang-orang yang masuk Islam itu bukan karena perang. Mereka orang-orang kafir, kepincut, kepingin masuk Islam itu karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu, Pak, di kota Madinah tuh ada orang Yahudi buta dah. Kalau buta kan tidak bisa kerja, ya Pak. Terus makan minumnya bagaimana? Kehidupannya bagaimana? Orang Yahudi. Siapa yang memperhatikan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah ngajari toleransi Islam. Sudah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Setiap hari Nabi Muhammad menyiapkan makanan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Didulang, Pak. Disuapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda bayangkan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW walaupun kepada orang yang tidak beriman. Allahumma sholli ala Muhammad. Disuapi, Pak. Tahu kan jenengan ketika Nabi Muhammad menyuapi orang Yahudi ini, ambil ngilok-ngilok no, Pak. Jenengan wong api, jenengan tiang saya, ojo melu Muhammad yo. Muhammad itu goro, Muhammad itu waduh dihabisi itu Nabi Muhammad SAW. Tahu kan jenengan tidak memutuskan daripada perhatiannya Nabi Muhammad. Tetap Nabi Muhammad senyum. Tetap Nabi Muhammad tiap hari memberi makan kepada orang Yahudi tersebut. Sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, diganti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar kepingin meneruskan daripada rutinitas Nabi Muhammad. Tanya kepada istrinya. Nah, istrinya Nabi Muhammad kan anaknya Sayyidina Abu Bakar, tanya tuh Sayyidina Abu Bakar, Aisyah, aku mau tanya, apa yang dikerjakan suamimu tiap harinya? Maka Aisyah mengatakan, wahai ayah, suamiku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari di antara rutinitas daripada suamiku yaitu di pojok sana ada orang Yahudi buta. Tiap hari Nabi Muhammad ngasih makan dan disuapi sendiri. Sayyidina Abu Bakar geret-geret, waduh wong Yahudi. Lalu apa dikei panganan? Mateni ngasih makanan. Tapi kepingin, Sayyidina Abu Bakar kepingin terus Nabi Muhammad. Akhirnya disiapkan makanan, diperhatikan itu orang Yahudi untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Baru hari pertama, Pak. Baru hari pertama. Ketika Sayyidina Abu Bakar dulang, menyuapi orang Yahudi, maka orang Yahudi mengatakan, kok beda ya? Winginane alusan, iki kok kasaran sih? Hebat Nabi Muhammad SAW. Iki beda iki. Iki duduk wong biasa ini iki. Maka dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, yang nyuapin jenengan tiap hari itu sudah meninggal dunia. Sekarang saya meneruskan perjuangannya. Oh, nggih pun. Jenengan ya wong sae. Jenengan wong apian. Tapi tak elingno ya, ojo melu Muhammad jenengan. Muhammad itu begini. Keret-keret Sayyidina Abu Bakar ya. Tak dulang ngilok-ngilok Muhammad Rasulullah, mencaci maki nabiku, kurang ajar, didekek, Pak. Baru hari pertama, Pak, wis keret-keret Sayyidina Abu Bakar ditaruh. Orang Yahudi, ketahuilah, jenengan semerap enggak? Yang memperhatikan jenengan tiap hari, yang nyuapin jenengan tiap hari, yaitu orang yang jenengan caci maki. Sinten? Muhammad Rasulullah SAW. Nangis, Pak, orang Yahudi, Pak. Nangis. Ya Allah, betapa indahnya akhlaknya ya Allah.
Keluargaku ndak ada yang perhatian kepadaku. Musuhku sing bendino tak caci maki tetap perhatian kepadaku. Langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam bukan karena peperangan, masuk Islam karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika Anda wahai para ustadz, wahai dai, kalau jenengan mau berdakwah, tiru Nabi Muhammad yang akhlak, ojo ngambulan. Ngajar dulu. Ndak usah pengajian, Beb. Wis 2 tahun ngajar sing teko mek loro, Beb, gregeten. Dodolan pelembungan jenengan. Ini bukan akhlaknya Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad itu perjuangan. Nabi Muhammad itu orang yang sabar, Pak. Akhlaknya luhur. Nabi Muhammad tidak pernah dendam. Nabi Muhammad sabar. Nabi Muhammad, Pak, ketika dilempar di Taif, lempari, Pak, sampai anak-anak kecil itu, Pak, disangoni mbek bapake. Ya Allah. Balangono ya iku ya. Lempari, Pak, Nabi Muhammad. Dakwah kepingin memperjuangkan umat ben mlebu swarga, dilempari Nabi Muhammad. Sampai-sampai malaikat, Pak, malaikat itu kan tidak punya nafsu, ya. Keret-keret, langsung turun kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, aku tidak kuat ini. Iki gunung sing ono di Arab, iki tak tumplekno ya. Iki kurang ajar orang-orang ini. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan, biarkan. Kalau mereka tidak beriman kepadaku, aku masih mempunyai harapan. Mudah-mudahan ada daripada tulang sulub mereka, dzurriyyah mereka, ada orang yang beriman kepadaku, ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Indah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad ketika diganggu oleh orang kafir, diintimidasi, mau dibunuh, para sahabat keret-keret, Pak, ya Allah, wahai Rasul, pun jenengan donga teng Gusti Allah, minta sama Allah Ta'ala ben dihancurkan ini orang-orang kafir. Saya kasihan kalian jenengan, minta sama Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad ngangkat tangannya, donga, Pak, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku ya Allah, mereka tidak faham dengan aku ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, mereka belum faham kalau aku Rasulmu ya Allah. Allah dimusuhi, dibalang, kate dipateni, sik njaluk sepuro teng Gusti Allah. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, iki presiden toleransi, Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenengan mau berakhlak, mau belajar toleransi, jangan ke barat. Delok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang kafir kepincut gara-gara Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu perhatian kepada umat. Nggih. Nabi Muhammad itu selalu memperhatikan bagaimana adab-adab di dalam kehidupan. Itu misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li hidayatihim wa li takmili ma'ashihim. Di antara misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala, yaitu untuk memberi hidayah agar umat ini menyembah kepada Allah, kemudian menyempurnakan kehidupannya. Artinya apa? Setiap gerak-geriknya diukur dengan adab, diukur dengan akhlak. Coba Anda cek, ada nggak ajaran yang sesempurna ajarannya Nabi Muhammad SAW? Mulai merem sampai melek maneng jenengan diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan mlebu jeding, Mbak, urusan buang hajat, masuk WC diajari sama Nabi Muhammad. Masuk kaki kiri, ketika jenengan buang hajat duduk, ketika ini sampai urusan sepurane nggih, cewek, Pak. Urusan istinja, membersihkan kotoran, diajari juga oleh Nabi Muhammad. Kurang sempurna apa Islam? Ndak usah ngajari wong Islam jenengan. Islam ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sempurna, Pak. Cuma kita memang ndak gelem belajar Islam, menjauh dari Nabi Muhammad. Akhirnya kita kebingungan, ndak punya akhlak. Coba jenengan melu Nabi Muhammad, Anda akan bermartabat
kehidupan jenengan, Anda akan terhormat, Pak. Hebat Nabi Muhammad SAW. Saya kasih contoh nggih, ajaran Nabi Muhammad. Di antaranya nggih, Nabi Muhammad nih Pak, ngajari umatnya cara makan. Nggih, ketika jenengan makan pakai 3 jari. Ketika masuk ke mulut, iku ketok anggon, Pak. Kelihatan orang-orang beradab. Lebih-lebih dilakukan oleh perempuan. Wong wedok elek, tapi lek duwe akhlak ketok ayu, Pak. Nggih. Perempuan jelek, lanang elek, tapi ketika makannya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad, ketok anggon, ketok wibawa. Coba wong wedok mangan gawe 5 jari. Langsung mlebu nang cangkeme. 5 jari. Iki madhab pekek niki, Pak. Nggih. Elek. Wong ayu ketok elek, Pak. Kenapa? Ndak punya akhlak. Yang berakhlak itu nilainya jenengan. Akhlak itu menunjukkan kualitas keimanan Anda. Yang akhlak. Nah, kemudian di antaranya juga nih Pak, Sahal At-Tusturi, beliau pernah ditanya begini, an husnil khuluq, wahai Sahal, wahai Pak Yai, budi pekerti yang luhur itu bagaimana ya? Orang dikatakan berakhlak, punya akhlak yang luhur, itu bagaimana ciri-cirinya? Maka Sahal At-Tusturi menjawab, adnahu ihtimalul ada wa tarkul mukafa'ah. Minimal orang itu dikatakan punya akhlak yang luhur, yaitu selalu mengemban daripada gangguan manusia. Sabar artinya, Pak. Diganggu sabar. Bisa bales. Aduh, hari iki tak mari ya. Tapi dia tahan, ya Allah, ndak wis. Sabar. Kemudian watarkul mukafa'ah, ndak mau balas dendam. Itu minimal orang dikatakan berakhlak. Akhlak, Pak. Jadi ujian kalau ini dikatakan orangnya berakhlak atau enggak, gudon, Pak. Jenengan goda, jenengan pancing amarahnya. Kalau dia marah, ini enggak berakhlak. Kalau dia sabar, enggak mau dendam, enggak mau balas, ini orang yang berakhlak. Dan ini sudah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad, oleh para tabi'in, oleh para orang solihin. Semua memang ini ujiannya. Orang yang kepingin dikatakan punya akhlak yang karimah, punya budi pekerti yang luhur, ini ujiannya pasti diganggu menungso. Cuma dia sabar. Di antaranya, saya sedikit ceritakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan Imam Ali, menantu Nabi Muhammad SAW, beliau itu mempunyai budak. Ya, mempunyai budak. Kemudian suatu saat Imam Ali itu ada keperluan, manggil budaknya, Fulan, nggak semaur, Pak. Fulan, nggak semaur. Kemana budakku ini? Kemana pembantuku? Dipanggil ketiga kalinya, Fulan, nggak semaur. Bingung Imam Ali, mungkin keturun atau kemana? Dicari, Pak. Dicari sama Imam Ali. Jenengan tahu apa yang dilakukan oleh budaknya Imam Ali? Leha-leha, Pak. Atang-atang. Kalau zaman sekarang mungkin main HP ngenten ya. Imam Ali lihat, loh, jenengan ndak tidur. Ama tasma'u ya gulam? Aku mulai tadi jerat-jerit manggil jenengan. Jenengan ndak kerungu. Loh, kerungu. Ayo. Ndak ngelarang hati kok gini, Pak. Loh, kerungu. Jenengan jerat-jerit mulai tadi. Faham? Saya dengar, loh, kenapa jenengan ndak ijabah? Kenapa jenengan ndak semaur? Lah, aku tahu jenengan wong sabar. Aku tahu walaupun aku punya salah, jenengan ndak bakal siksa saya. Jenengan wong sabar. Makanya aku males. Waduh. Duwe pegawai kok ngene, Pak. Ya tak tendang, Pak. Coba Anda bayangkan. Bagaimana ujian daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Punya budak ini kan harus nurut sama tuannya. Ketika tuannya perlu ada kebutuhan dijerit-jeriti ping telu ndak kerungu, diparani ternyata jawabnya ngreget mati. Jenengan ndak kerungu saking aku males. Lu
Jadi vaksin mati wong kok ngene nggih. Tapi bagaimana kesabaran daripada sahabat Nabi Muhammad SAW, dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ini madrasatun Nabi Muhammad, didikannya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, ketika sudah sabar daripada ujian seperti itu, ya diangkat oleh Allah derajatnya, diangkat jadi pemimpin, diangkat jadi panutan. Pantes, Pak. Pantes orang sabar jadi panutan, pantes. Lek wong ngamukan iki ndak ada yang seneng, Pak. Ndak ada yang seneng. Nggih. Coba Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kan terkenal orang garang ya. Orang yang waduh, tegas lah nggih. Ndak mau kompromi dengan kemungkaran. Sampai dikatakan saking tegasnya Sayyidina Umar, saking kuatnya Sayyidina Umar di dalam keimanannya, setan itu tidak berani dekat-dekat sama Sayyidina Umar. Kenapa? Al-Faruq, orang yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Setan itu tidak berani dekat-dekat dengan Sayyidina Umar. Kalau kula jenengan setan ini podo satu rute. Sak rute, ndan wedine blas wis. Tapi Sayyidina Umar hebat. Sayyidina Umar itu ketika bagi-bagi ghanimah, bagi-bagi rampasan perang, dibagi Pak, dibagi, ada satu orang nyeletuk, innaka la taqdi bil adl wala tu'til haq. Sayyidina Umar, jenengan ini pemimpin ndak becus, jenengan ini pemimpin ndak adil, jenengan ndak bisa memberikan haknya masing-masing orang. Jerat-jerit Pak. Sayyidina Umar keret-keret loh. Kok moro-moro nyeletuk kayak gini wong iki? Dikatakan Sayyidina Umar tidak berlaku adil. Memerah tuh Sayyidina Umar. Kata dijak senggel nih Pak. Mumpung ono sing belani nggih. Tapi ndak ono ringe Pak. Ngempet Sayyidina Umar. Ngempet orang ini jerat-jerit. Sayyidina Umar orang tidak adil. Sayyidina Umar orang tidak adil. Akhirnya Sayyidina Umar nahan. Ada satu sahabatnya daripada Sayyidina Umar mengatakan apa? Wahai Sayyidina Umar, sing sabar ya, yang sabar. Ini ujiannya jenengan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin." Ambillah sikap pemaaf. Kemudian selalu memerintahkan kepada kebaikan dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh. Wahai Umar, geng jerat-jerit yang menuduh jenengan ndak adil, ini salah satu bentuk orang bodoh. Ojo ngamuk Sayyidina Umar. Akhirnya reda itu Sayyidina Umar. Wah, benar. Aku ndak bakal ngamuk. Aku ndak bakal marah. Coba bayangkan. Presiden, Pak. Ndure presiden, khalifah tuh nggih. Kalau presiden ngurus satu negara, khalifah ini satu dunia. Sayyidina Umar. Diceriti apa? Jenengan ndak adil. Lo coba ngomong nang Pak Camat kok ngene, lek ndak benjut jenengan. Tapi bagaimana Sayyidina Umar ketika memimpin orang Islam sedunia, ada satu rakyatnya yang kurang ajar, satu rakyatnya yang berani ngomong nuduh Sayyidina Umar tidak berlaku adil, tapi Sayyidina Umar bisa sabar, nahan, tidak mau marah kepada rakyatnya. Didikan siapa? Didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Karena itu ojo ngamuan, nggih. Cuma Pak, nggih. Marah itu kadang dibutuhkan, nggih. Kapan? Ketika urusannya dengan syariat. Tapi kalau urusan pribadi lebih baik jenengan maafkan. Kalau urusannya syariat, kita harus marah. Imam Syafi'i mengatakan apa? Manistughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Siapa orang yang dipancing kemarahannya tapi dia tidak marah, maka ini bukan manusia. Mlebu kandang ini. Siapa? Himar, keledai ini, bukan manusia. Istrinya dirangkul, sama orang lain nih. Istrinya dicium sama orang lain, istrinya digondol. Sabar, Dip, sabar. Ndak boleh marah-marah. Kon duduk menungso. Jenengan kewan, Anda dipancing kemarahannya. Sekarang ini bukan pribadi jenengan yang diinjek-injek, tapi urusannya syariat. Istri jenengan digowok wong liya, jenengan ndak ngamuk, iku bodoh. Bodoh orang seperti ini harus marah. Ada orang
menertawakan Nabi Muhammad, melecehkan martabat Nabi Muhammad, melecehkan nama Muhammad, kita harus marah. Tidak boleh mengatakan Nabi Muhammad kan pemaaf Habib. Tidak boleh kita marah. Loh, jenengan nang gini yo, tak vaksin dime baru tak kandani. Paham ya? Ini orang salah paham. Kalau memang urusan pribadi, Pak, urusan pribadi jenengan nggih, jenengan maafkan, monggo. Tapi kalau urusannya Nabi Muhammad, urusan syariat, Anda tidak ada hak untuk memaafkan, tidak ada hak. Harta jenengan dicolong, harta jenengan diambil orang. Ini kan urusan pribadi jenengan, ya. Kemudian Anda memaafkan, saya maafkan pencurinya, saya halalkan harta saya. Bagus nggak? Bagus. Ini urusan pribadi jenengan. Harta saya dicolong, Pak. Harta saya diambil. Kemudian Anda mengatakan apa? Saya maafkan malingnya. Loh, kok enak temen? Apa urusannya sama jenengan? Ini harta saya yang diambil. Kok enak-enaknya jenengan mengatakan saya maafkan? Loh, tidak ada hak jenengan. Begitu juga Nabi Muhammad lambang iman. Nabi Muhammad lambang daripada syariat Islam. Paham ya? Ketika Nabi Muhammad dilecehkan, ada apa? Nama Muhammad itu banyak di penjara. Kemudian orang ini mengatakan apa? Saya minta maaf, saya khilaf. Anda mengatakan apa? Saya maafkan. Tidak ada hak Anda. Ini bukan urusannya jenengan. Ini urusannya Nabi Muhammad. Terus kita bagaimana? Kita wajib istitabah. Mendidik dia. Kita wajib mengatakan jenengan tobat. Jenengan minta maaf kepada Allah, lakukan syahadat, takutnya jenengan murtad. Itu kewajiban kita. Meminta dia segera taubat, bukan malah mengatakan apa? Habib, sudah minta maaf, maka kita orang Islam memaafkan. Tidak ada hak jenengan. Ini haknya Nabi Muhammad. Paham ya, Pak? Jangan sampai kacau. Kadang kita ini sok toleransi, sok bijaksana. Haknya Nabi Muhammad, kita mekut-mekut. Nabi Muhammad itu pemaaf. Iya. Nabi Muhammad kalau urusan pribadinya diganggu, ketika dilempari Taif, didoakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku, mereka tidak paham. Haknya Nabi Muhammad. Tapi kita tidak boleh. Nabi Muhammad diinjek-injek. Insya Allah dimaafkan, Bib, sama Nabi Muhammad. Jenengan kurang piknik, Pak. Paham ya? Karena itu yang berakhlak. Yang berakhlak itu menunjukkan tentang kualitas iman Anda. Dan ikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ikuti daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberi kita akhlak yang karimah. Kita bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap mudah-mudahan Nabi Muhammad cinta kepada kita. Nabi Muhammad bangga dengan kita. Dan majelis ini insya Allah membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.